sorry, Dani menjawab Tante Mika dengan mengatakan begini, kenapa Yesus berkata begitu? Seolah-olah kamu tahu situasi kondisi Yesus, kamu tahu motivasi Yesus, dan semua itu tidak pernah tertulis dalam Bible-mu. Tidak ada dalam kitabmu itu alasan Yesus begitu tuh, tidak ada. Yang kamu jelaskan tuh nggak ada datanya. Kalau ada silakan tunjukkan data. Tapi itu adalah interpretasimu. Coba dia 38-nya apa tertulisnya? Silakan, ayat 38 bunyinya apa? Silakan dibacakan, Dek. Sangat sedih, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Artinya kamu bilang, oh kalau itu kita tahu. Secara kemanusiaan justru itulah indikator bahwa dia tidak rela disalib karena dia sedih. Orang kalau sedih di atas apa yang dia lakukan berarti bukan kehendak dia. Saya misalkannya mau menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Tangan. Di satu sisi dia dikatakan hina. Hina itu secara keseluruhan, Dek. Sampai dikatakan mati terkutuk. Sudahlah hina di dunia, mati terkutuk pula. Betapa rendahnya Yesus dibuat oleh Paulus. Tapi Yesus sendiri meminta apa? Kalau kamu bilang diistimewakan, apanya yang diistimewakan? Faktanya dia tidak istimewa kok. Bagaimana kalian? Berarti Bapak tidak mengabulkan permintaan dia ketika dia minta diistimewakan. Apakah dia diistimewakan? Tidak, dia direndahkan, dihinakan, diseret, ditelanjangi, istimewa. Apakah seperti itu bentuk keistimewaan di hadapan Tuhan? Justru nanti blunder lagi, seolah-olah Yesus berdoa kepada Tuhan tidak dikabulkan, malah dibalik sama Tuhan. Saya minta diistimewakan Tuhan, iya diistimewakan dalam hal dihantam. Kalau yang lain dihantamnya dengan cara agak sedikit tidak sakit, kau dibikin lebuat. Aduh lah, Dek, kamu mahasiswa kan, Dek? Kamu kan mahasiswa, ini bahasa sederhana, adekku. Inilah yang dikatakan doktrin mematikan akal. Saya tidak ngajak kamu lagi-lagi masuk Islam, tapi saya ngajak kamu berpikir dan merenung. Cobalah, pelintiran kata-kata yang kamu bawa. Salah satunya adalah permintaan Yesus itu dituliskan di dalam terjemahan, seluruh terjemahan mengatakan kemuliaan. Ya, Mika ambil alih sama si. Poin saya sudah dapat ya. Poin saya adalah bahwa apapun penjelasan kalian akan terdengar dan nampak secara faktual. Paulus menekankan kehinaan kepada Yesus, Yesus menekankan kemuliaan terhadap dirinya. Yang Kristen mengikuti Paulus, kami mengikuti Yesus. Kami memuliakan Yesus totally, bukan hanya dengan lisan dan perbuatan juga kami muliakan beliau. Kalian totally bukan hanya dengan lisan tapi perbuatan merendahkan beliau. Maka ajaran mana yang benar? Ajaran merendahkan manusia benar atau meninggikan manusia benar? Silakan pilih, kalian punya hati nurani, punya akal, silakan. Mika ambil alih bersama Kocak. Kocak ini sekolah teologi ya, jadi mungkin dia punya ilmu dari teman-teman Kristen lainnya ya. Bagus Kocak. Ini ya teman-teman ya. Maaf ya, kadang ada saudara kita yang di Kristen itu yang bisa kita ajak diskusi itu seperti Kocak. Ini ya langka ya. Kocak ini dan nama apa kalau boleh tahu saya? Iya bang. Kocak dan siapa? Dani tadi dia nama apa ya, Dani ya? Saya denominasi Kristen.
Katolik, Protestan, atau Protestan. karismatik? Protestan. Nah, jarang kami menjumpai Protestan yang mau mendengarkan dan mau berdiskusi secara santai seperti ini. Ya, saya aplaus ya buat. Karena tujuanku, Bang, bukan untuk membenarkan agamaku, tapi tujuanku untuk memberitakan kebenaran itu. Karena saya tahu, saya percaya bahwa dengan saya menyampaikan kebenaran ini, maka ada 465 tahu siapa itu Yesus, dan ketika Yesus itu datang, saya tidak dipersalahkan lagi. Oke. Tema dengan Uni Rifat telah selesai ya. Ada 2-3 poin telah diselesaikan oleh Uni Rifat dan dengan Kocak sendiri. Tadi pertama tentang perawan. Pertama Kocak tidak mengakui, dan setelah kita pelajari dan kita pahami ternyata Kocak baru mengakui. Betul, sepakat? Halo? Gimana Dani? Ya, gimana? Ada poin yang kita dapat, ya, ada 3 poin yang kita dapatkan dari diskusi santai ini. Pertama tadi tentang bahwa Yesus ke dunia dilahirkan dengan cara merusak perawan Maria. Dan kamu pun udah menyepakati bahwa benar kalau Tuhan merusak perawan ciptaannya, itu konsekuensi logis yang harus kita hadapi yang tidak bisa dibantah, dan kamu mengakuinya. Nah, tema yang kedua, poin yang kedua tadi lupa aku, udah selesai juga. Nah, yang tema yang ketiga adalah Yesus yang terkutuk. Nah, di sini didapatkan juga poinnya bahwa yang menyatakan Yesus terkutuk ini adalah Paulus, bukan Yesus, karena dia minta dimuliakan. Masih kontradiksi dan masih ngambang. Kita coba masuk ke topik poin diskusi selanjutnya, boleh nggak? Oke, lanjut, silahkan Bang. Tapi masih tentang penyalipan. Oke, silahkan. Apa yang Abang bingungkan dari penyalipan Yesus supaya kita luruskan? Menurut Anda sebagai seorang Kristen, apakah Yesus ini yang anak manusia ini rela disalibkan di kayu salib? Apakah Yesus yang adalah anak Allah rela disalibkan di kayu salib? Oke, saya mau bahas itu, Bang. Apakah Yesus rela? Demi Abang, demi saya, Yesus rela. Oke, bisa ditunjukkan salah satu ayat yang menunjukkan dia rela disalib? Saya bisa menunjukkan banyak ayat kalau dia tidak rela disalib. Coba Abang tunjukkan dulu. Oke. Pertama, ya. Pertama, pembuktian Yesus membeli pedang, menyuruh menjual jubahnya agar melakukan perlawanan terhadap penangkapan dirinya. Yesus sebelumnya telah mengetahui akan rencana Yahudi untuk menangkap dirinya, karena dia telah bernubuat tentang Yudas akan menyerahkannya. Betul? Ulangi, Bang. Yesus sudah mengetahui bahwa dirinya akan diserahkan kepada orang Yahudi untuk ditangkap oleh Yudas, karena dia telah menubuatkan tentang si Yudas ini akan menyerahkannya kepada orang Yahudi. Betul tidak? Coba, aku belum paham yang Abang maksud tadi. Coba ulangi. Yesus tahu tidak bahwa dia akan ditangkap oleh orang Yahudi? Tahu. Oke, tahu. Dalam keadaan dia tahu dia akan mau ditangkap, dia melakukan pembelaan atas dirinya agar tidak ditangkap dengan cara membeli pedang. Disuruhnya muridnya membeli pedang dengan menjual jubahnya. Di mana itu tertulis? Di dalam Lukas 22 35 sampai 36. Lukas 22 ayat 35 sampai 36. Begitu ya. Ya. Oke, kita lihat ya satu perikop. Saya baca bisa? Boleh, silakan. Oke, terjadilah juga pertengkaran di antara para murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka?
Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa aku akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, katakanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, ada kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Oke, aku tanya, apa tujuan alasan dari Yesus membeli pedang menyuruh muridnya? Lukas berapa tadi bang? Coba, sorry. Ya itu yang tadi. Lukas 22 nomor 36. 3536. Apa tujuan Yesus untuk menyuruh murid-muridnya membeli pedang? Membeli pedang. Karena mereka sebenarnya tidak tahu, bang. Sebenarnya murid-muridnya tidak tahu siapa. Gini, bang. Ya, walaupun murid-murid itu dekat dengan Yesus, tapi mereka tidak terlalu percaya. Makanya Yesus katakan, Yesus menampar Petrus secara rohani sebelum 3 kali. Gini, yang tidak tahu itu muridnya, tetapi Yesus tahu, maka yang menyuruh membeli pedang itu adalah Yesus. Maka yang kupertanyakan bukan muridnya. Yesus ini alasannya menyuruh muridnya membeli pedang buat apa? Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Oke, sebentar saya lihat dulu di teks aslinya bang ya, apakah itu menyuruh membeli pedang. Lukas 22 ayat 36. Oke, ini memang sesuatu hal yang baru ku lihat ya. Jadi aku agak senang juga belajar seperti ini. Salut. Aku salut sama kamu dengan kejujuranmu. Saya salut. Tidak mentafsirkan Sena Udel seperti yang Kristen-Kristen lainnya. Kalau Dani ini teman-teman, dia tidak tahu, dia katakan dia tidak tahu, dia mempelajarinya. Kalau Kristen yang lain, dia terjemahan semua Sena Udelnya. Mudah-mudahan ya Dani ini diberikan hidayah, teman-teman, kita doakan, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran yang sebenarnya. Dan ini mau belajar dia.
Kita doakan aja. Saya jarang jumpa Katolik yang seperti saya jarang jumpa Protestan yang seperti Dani ini yang jujur, ya. Yang dia membawa data dan dia membuka datanya sendiri dan dia mengakui kalau dia tidak tahu, dia tidak tahu. Ini bagus. Jarang kita menemukan Kristen yang seperti ini. Kita harus hargai pendapat dia dan kita tidak boleh juga langsung membuat dia istilahnya tidak menyukai Komal ini, ya. Mudah-mudahan dia sering naik ke Komal ini nanti, Unirifa ini bersama Unirifa, ya. Memang agak tergoncang sih kalau dari pernyataan yang pertamanya, memang tergoncang. Maka banyak orang Kristen ini yang tidak baca Bibelnya, yang hanya tahu datangnya dari pendeta. Inilah kami mengajak kalian itu bukan masuk Islam, tapi mempelajari kembali Bibel kalian itu, mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, apa sih yang diingini oleh Yesus, apa yang dikehendaki oleh Yesus dan Bapa itu sendiri. Mereka tidak mendampingi Irma. Baru tadi sama Irma pagi tadi. Emang Irma live ya? Enggak, belum live dia. Dia lagi sakit. Oke, lanjut. Coba lanjutkan narasi abang. Sekalian saya cari-cari sebentar. Oke, gini ya buat teman-teman ya. Kalau seandainya dari kehidupan Yesus sebagai manusia, dia tidak rela dirinya disalib, maka secara tidak langsung kalian mendapatkan keuntungan dari orang tidak ikhlas dirinya untuk dimatikan. Ini konsekuensi logisnya. Secara tidak langsung, kalau kalian mendapatkan keuntungan dari tanpa dari izin Yesus, maka kalian gagal ditebus dosanya oleh Yesus Kristus. Ini poinnya. Maka konsep penebusan dosa yang dikarang oleh Paulus ternyata hanyalah hoak, hanyalah prank, hanyalah tipuan belaka yang dikarang oleh Paulus. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan aku akan mati menebus dosa kalian Kristen di kayu salib. Bapa juga mengatakan Bapa tidak pernah mengatakan aku akan mengutus putraku yang tunggal untuk menebus dosa kalian, untuk kalian Kristen mati di kayu salib. Secara tidak langsung sangat jelas bahwa di dalam Bible kalian mengatakan Yesus tidak rela dirinya disalib. Ibaratkan kalian yang bekerja tetapi orang lain yang mendapatkan upahnya. Maka batallah penyalipan ini. Tidak mungkinlah kalau niat Yesus untuk menyalibkan dirinya menebus dosa kalian, maka dia akan disalibkan dengan kerendahan hatinya, keinginan dari dirinya sendiri. Makanya dikatakan di An-Nisa 157, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna khatalna Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Kami hukum jugalah orang yang menyatakan bahwa Yesus ini dibunuh dan disalibkan. Sesuai perkataan Yesus, dia akibat karena kehidupan dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia meminta pertolongan kepada yang bisa menyelamatkan dia dengan ratap tangis. Maka kita lihat merujuk di dalam Bible, Yesus adalah orang baik, orang soleh. Begitu juga diceritakan di dalam Islam bahwa Yesus adalah Rasulullah, utusan Allah, orang baik dan orang soleh. Maka tidak mungkinlah terkutuk di kayu salib, karena dia mempunyai Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka yang terkutuk di dalam kayu salib itu adalah pelaku kejahatan. Tidak pantaslah orang baik mati terkutuk, karena di sini ikut andil kerja tangan dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia sendiri. Ikut andil, maka pastilah Tuhan menyelamatkan orang yang baik dan soleh ini dari penyalipan. Begitu ya teman-teman ya.
maka mustahillah kalian mendapatkan keselamatan dari orang yang tidak rela dirinya disalib, tergantung, terkutuk di kayu salib. Kamu tobat Tante Mika, dosamu sudah terlalu banyak. Yang banyak harus bertobat itu adalah kalian saudaraku Kristen. Kalian terlalu menyaksikan Yesus kalian terhina, terkutuk. Kalian tuh yang harus bertobat. Hanya iblislah yang menjadi bapamu, yang menginginkan kematian mula-mula. Kalian menginginkan kematian iblis, maka kematian Yesus, maka kalianlah pengikut dari iblis ini. Oke, Bang Mika, bisa saya jawab? Oke. Jadi Bukan narasi ini kan, tapi ini ya, yang data tadi ya. yang tadi ya, Oke. Bang Mika tadi bilang, mengapa Yesus menyuruh untuk membeli pedang? Membeli pedang. Kira-kira seperti itu kan? Nah, kita lihat itu sebenarnya di ayat 36 sampai 37 itu Yesus sedang berbicara mengenai nubuat, ya. Makanya ketika murid itu mengatakan di ayat 37, sebab aku berkata kepadamu, nas kitab suci harus kita genapi, supaya kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Oke, jika Yesus poinnya itu untuk supaya murid-murid itu mencari, supaya mendapatkan pedang, membawa pedang, murid itu ternyata sudah ada, pedang itu sudah ada. Tapi apa yang Yesus katakan sudah cukup. Tidak perlu pedang. Bagi Yesus 12 orang itu atau siapapun dari antara mereka yang menggunakan pedang melawan 1000 tentara Romawi itu tidak akan kuat, Bang. Tidak akan tahan. Oke. Jadi Yesus membeli pedang cuma untuk memenuhi nubuatan. Baca di Yesaya 53 ayat 12, Bang. Coba Abang baca. Enggak, aku tanya, apakah Yesus membeli pedang ini hanya untuk memenuhi nubuatan? Makanya aku bilang coba baca di Yesaya 53 ayat 12. Coba adekku bacakan biar saya dengarkan di sini. Oke, saya baca ya. Sebab itu aku di sini adalah Tuhan, ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ya, memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi Yesaya telah menubuatkan bahwa Yesus itu akan mati menanggung dosa banyak orang, bukan karena dosanya tapi karena orang pemberontak-pemberontak, dan dia juga mati di antara orang pemberontak-pemberontak. Makanya dikatakan menurut kitab Taurat seperti yang disampaikan oleh Kak Rifa tadi, bahwa Yesus itu terkutuk karena dia mati disalibkan, ya, karena mati disalibkan. Jadi bagi orang Yahudi atau di zaman orang Roma juga, orang yang disalibkan itu adalah kutuk. Tapi tidak, ini adalah penjelasannya bahwa Yesus itu telah dinubuatkan dalam hal itu. Oke, aku ikuti alurmu, ceritamu. Oke, aku ikuti, ya. Oke, aku anggaplah perkataanmu dia memenuhi nubuatan. Tahu nggak kamu, pedang itu sempat melukai imam besar sehingga telinganya putus. Ya, betul. Berarti bukan memenuhi nubuatan saja, betul? Kenapa? Bukan untuk memenuhi nubuatan saja, betul? Tetapi ada tindakan yang dilakukan oleh Yesus, betul? Yang dilakukan oleh murid Yesus. Makanya tadi coba Abang baca di ayat tetap masih di Lukas itu. Iya, tetapi setelah dia membeli pedang, dia mengunus pedang itu ke telinga imam besar sehingga telinganya putus. Iya, betul. Makanya aku bilang di ayat 30, ayat 31 Yesus telah memperingatkan Simon. Oke. Iya, Oke, Bang. gini deh. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Nah, jadi dari situ saya jelaskan sedikit, Bang, ya.
Jadi dari situ bahwa di situasi saat ini iblis itu juga memainkan perannya supaya Simon itu tetap memutuskan telinga orang itu. Tapi bukan itu yang diminta Yesus. Sudah cukup, tidak perlu pedang. Jika kamu percaya, kamu tidak akan menangis. Oke. Coba ada nggak nubuatan tentang bahwa akan pedang ini memutuskan telinga imam besar ini di perjanjian lama? Bagaimana, Bang? Ada tidak nubuatan tentang telinga imam besar ini akan diputus nubuatannya sama pedang ini? Adakah nubuatan mengenai imam besar akan memutus yang telinganya putus? gitu? Ya. Bang, yang kita persoalkan itu tadi bukan masalah telinganya. Ya, itu nubuatan Ya, Yesus menggenapi nubuatan itu. Bentar, satu poin lagi nih. Satu poin lagi, ya. Oke, ini aku sebelum masuk ke Unirfa. Oke, kita clearkan di sini, ya. Biarlah penonton yang menilai sendiri, biarlah penonton yang memahami sendiri. Aku masuk ke poin terakhir tentang dia ini rela atau tidak disalibkan. Kamu bisa baca di Matius 26 sampai 38 39. Oke, saya baca ya. Ayat 36, Matius 26 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam Matius 26:38 dia mengatakan hatinya sedih. Ini bentuk kerelaan atau tidak rela dirinya akan disalib? Oke, sedih ya. Kita ambil kata sedih ya. Oke, saya tertarik dengan kata sedih ini. Memang, Bang, ketika Yesus mau disalibkan itu, dia sebenarnya tidak tahan menanggung dosa kita itu semua. Menanggung dosa kita itu. Tapi bukan tidak itu. ada lagi cara bukan itu, lain. Bang. Kita dengar dulu, Bang. Okay. Tapi tidak ada cara lain daripada tidak ada lagi cara lain selain itu, sehingga dia sedih, ya, sangat sedih. Hatiku sangat sedih. Bahkan dikatakan keringat Yesus ketika dia berdoa itu berubah menjadi darah. Bayangkan itu, Bang, berubah menjadi darah. Oke, silakan penonton yang menilai sendiri ya, teman-teman ya. Aku tidak mau membantah karena Dani orangnya ini ya, aku ya. Nah, terserahlah penonton yang menilai sendiri. Kalau menurut poin ini, kalau ketika orang melakukan satu pekerjaan, kalau dia rela atas dirinya melakukan pekerjaan itu, hati orang ini tidak akan pernah sedih. Ini logika. Ini poin. Kalau kita melakukan pekerjaan, sesuatu pekerjaan, kalau menurut keinginan hati kita, menurut kerelaan kita rela, maka tidak akan ada kesedihan di situ. Tapi terserahlah yang teman-teman yang menanggapi pernyataan dari Dani tadi. Yang poin yang terakhir yang kita masuk di dalam ayat selanjutnya, maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu, tetapi kehendakmu yang berlaku. Di sini aku bertanya, apakah kehendak Yesus dengan kehendak Bapa ini sama? Sama. Kita ulangi lagi. Maka ia maju lalu sujud dan Kita ulang lagi ya. Bentar, aku mute dulu ini ya, mau fail ya. Kita ulang lagi. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Biarlah cawan ini berlalu.
Kata Yesus, berharap penyalipan ini berlalu daripada dirinya. Tetapi bukan kehendak Yesus yang terjadi, adalah kehendak Bapa melakukan, menerima atau menghadapi penyalipan ini. Apakah kamu bisa mengatakan masih sama ini? Kehendak Bapa dengan kehendak Yesus? Masih sama, Bang. Yesus berharap cawan ini berlalu atau tidak? Apakah Menurut ayat ini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, dia meminta kepada Bapa nih, ya Bapa, kalau sekiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Di sini dia meminta, menginginkan bahwa penyalipan ini tidak terjadi kepada dirinya. Dia meminta agar penyalipan ini dilewati dia, bukan tidak terjadi kepada dirinya. Tetapi kehendak Bapa lah yang harus diikuti oleh Yesus, yaitu menghadapi penyalipan ini. Di sini, ya Dania, ayatnya sangat jelas bahwa kehendak Bapa dengan kehendak Yesus itu berbeda. Yesus berharap penyalipan ini tidak terjadi, makanya dia berdoa. Kalau dia tidak berdoa, berarti kalau dia sejalan dengan Bapa, tidak mungkin Yesus berdoa, meminta. Doa ini adalah meminta. Maka tidak mungkinlah Yesus meminta kepada Bapa, cawan ini berlalu. Kalau dia sejalan. Kalau dia sejalan, tidak ada guna ayat ini. Manfaat ayat ini tidak ada. Tetapi sangat jelas di ayat ini, maka ia maju sedikit, lalu sujud nih. Sujud dan berdoa. Apa katanya? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalaulah mungkin, kata Yesus, kalau bisa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bukan aku menghadapi cawan ini berlalu. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Tetapi kata Yesus, tetapi bukan, janganlah seperti yang ku kehendaki. Ini kehendak Yesus agar cawannya berlalu, melainkan seperti yang engkau kehendaki, yaitu mentaati penyalipan ini. Di sini poinnya udah jelas bahwa Yesus dan Bapa kehendaknya berbeda. Maka ada ayat ini. Kalau sama, tidak mungkin ada ayat ini. Yesus berharap penyalipan ini berlalu daripada dirinya. Gimana pahamanmu tentang ayat ini? Silakan. Mbak, ini siapa dulu nih? terima Monfil, kasih. sebentar. Monfil agamanya apa, Monfil? Monfil? Sebenarnya mudah kok memahami ayat itu. Kalau Yesus itu satu kehendak dengan Bapa, dia nggak mungkin bilang, biarkan semua menjadi kehendakmu, bukan seperti yang kukehendaki. Itu artinya berbeda kehendak dia. Betul. Pinter kemana-mana gitu loh ya. Kalau misalkannya saya dengan Mika itu satu kehendak, saya nggak akan pernah bilang ya seperti kehendakmu lah, bukan seperti kehendakku. Berarti beda kehendak aku sama Mika. Kalau seandainya aku sama si Mika sama kehendaknya, ya seperti kehendak kita lah Mika. Itu baru sama. Udahlah, kita rakyat Indonesia loh, kita belajar bahasa Indonesia ya, kita nggak usah bertele-tele lah. Kita sudah tangkap lah poinnya Mika, tapi tetap Kristen, saudara kita si Dani tidak mungkin membenarkan Mika karena dia Kristen ya. Dia tetap harus membantah Mika karena kalau dia membantah Mika ya gagal dia sebagai Kristen. Kita langsung ke ini deh. Saya akan bernarasi, tolong nanti Dani kamu tanggapi. Narasi saya ini saya gunakan bahasa sederhana yang sangat mudah untuk dipahami, dan ini bukan bermaksud tendensius atau merendahkan agama Kristen, tapi lebih tepatnya mengajak kamu berpikir dan jujur dan merenung ya. Sebelum Ya. masuk dulu, kita tanyakan tentang tanggapan ini tentang ayat ini dulu. Selesaikan dulu. Oh iya, Biar silakan. saya mau Silakan. Contohnya. Ya. Ya, Biar saya mau kamu tanggapi bilang. dulu ya. Saya mau Boleh, tanggapi boleh, dulu silakan, pernyataan Bang Dika tadi, Kak. Jadi kenapa Yesus itu mengatakan demikian? Apakah kehendak Yesus berbeda dengan kehendak Bapa? Jawabannya tidak, ya. Perlu kita garis bawahi tidak. Kenapa Yesus menyampaikan seperti itu yang disampaikan oleh Bang Dani? Karena Yesus itu menggunakan atau memakai tubuh manusia. Secara manusia dia tidak tahan menerima itu, Bang. Dia tidak kuat, dia tidak mampu. Oke? Dia tidak mampu, dia tidak kuat menerima semuanya yang terjadi karena dia manusia. 100% manusia, tapi dengan ketuhanan yang dia miliki, dia menyerahkan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Bapaknya yang di surga. Makanya dia mengatakan kepada Bapaknya, melainkan kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Secara manusia Yesus tidak mau melakukan itu. Oke, berarti poinnya tubuh manusianya tidak rela dirinya disalib, betul?
tidak kuat menerima. Makanya dikatakan di ayat 38 itu hatiku sangat sedih. Seperti Ya, mati. oke. Udah, rasanya. poinnya udah kita Tidak tangkap kuat nih. menerima itu. Ya, poinnya kita udah tangkap. Sorry. Poinnya udah tangkap. Tubuh kemanusiaan Yesus dengan keilahiannya bertentangan. Udah kita udah tahu itu ya. Itu konsekuensi logiknya loh. Bayangkan teman-teman, ini ngeri sekali jawaban saudara kita ini. Ini saya telaah dari jawaban dia nih ya. Kata si coach Dani tadi Dani menjawab Tante Mika dengan mengatakan begini, kenapa Yesus berkata begitu? Seolah-olah kamu tahu situasi kondisi Yesus, kamu tahu motivasi Yesus, dan semua itu tidak pernah tertulis dalam Bible-mu. Tidak ada dalam kitabmu itu alasan Yesus begitu tuh, tidak ada. Yang kamu jelaskan tuh nggak ada datanya. Kalau ada silakan tunjukkan data. Tapi itu Ayat adalah 38 itu, Pak. interpretasimu. Coba dia 38-nya apa tertulisnya? Silakan, Kakak ayat baca. 38 bunyinya apa? Silakan dibacakan deh. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Artinya kamu bilang, oh kalau itu kita tahu. Secara kemanusiaan justru itulah indikator bahwa dia tidak rela disalib karena dia sedih. Orang kalau sedih di atas apa yang dia lakukan berarti bukan kehendak dia. Saya misalkannya mau menerima sesuatu, Oke, ya saya nggak mungkin sekarang sedih. Apalagi saya baca bentar. Apalagi konteksnya kalian Kristen percaya bahwa Yesus ini rela menumbalkan dirinya untuk dosa-dosa kalian. Kan Baca begitu. Yohanes dulu, Pak. Bentar Kak. dulu sebentar. Kalau dia sedih atas apa yang dia lakukan, berarti dia nggak rela. Karena dia sedih menumbalkan dirinya untuk kalian, bukannya malah bahagia, malah bangga. Orang kalau niatnya memang untuk menjadi penebus kalian dan dia memang rela untuk itu, dia nggak perlu sedih. Ini dia sedih menjadi tumbal buat dosa-dosa kalian loh. Ini adalah sebuah statement yang kontradiktif. Rela, bentar Deku. Saya bicara dari sisi psikologi Deku, ya. Kalau saya rela untuk menjadi tumbal dan saya bahagia, senang, saya memang ingin mati untuk kalian, ya untuk orang-orang, saya nggak perlu, saya akan gentlewoman, saya akan menanggung penderitaan kalian. Wah, saya senang akan itu karena saya Tuhan, saya mampu. Tiba-tiba Anda menjawab pernyataan yang sangat mengerikan bahwa menurut Anda tubuh kemanusiaannya tidak rela dan tak sanggup, tapi keilahiannya mau. Ini seolah-olah dalam satu pribadi Yesus ada dua natur yang bertentangan. Dan lucunya lagi Anda menjawabnya bahwa secara sadar tubuh kemanusiaan Yesus tidak sanggup. Ini ngeri nih. Dengarkan baik-baik. Kalau ada Tuhan yang tahu secara kemanusiaan manusia itu tak sanggup atas apa yang dia lakukan, tapi Tuhan menimpakan kesusahan terhadap orang itu, dan Tuhan tahu orang ini akan kesusahan dan tak sanggup, ini tidak bisa dikatakan Tuhan pengasih, tapi Tuhan psikopat. Hanya manusia psikopatlah yang tega membiarkan orang lain menderita, sementara dia tahu orang itu tidak sanggup menanggung penderitaan itu. Hanya orang yang tidak punya empati yang disebut dengan psikopat. Tapi Anda dari tadi menjelaskan bahwa ini saya semangat karena ini ngeri sekali doktrin ini loh. Seolah-olah adik kita Dani menjelaskan bahwa Tuhan Bapa sudah tahu kalau kemanusiaan Yesus tak sanggup tanggung penderitaan itu, dia tetap berikan penderitaan itu walaupun dia tahu bahwa ini kemanusiaannya akan ketakutan dan menderita. Apakah ini yang disebut dengan Tuhan yang benar? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, perhatikan baik-baik. Apa kata Allah? La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada manusia, dan cobaan itu tidak akan melampaui kemampuan manusia. Dan perhatikan, setiap perintah dan aturan di dalam Islam tidak ada yang tidak sanggup dilakukan, hanya mau atau tidak. Tapi di kalian baca Galatia pasal 3 ayat 13, Yesus terkutuk itu di ayat ke-10-nya baca. Di ayat ke-10-nya Tuhannya orang Kristen direpresentasikan oleh Paulus memberikan kutuk, yaitu hukum Torah. Karena kematian Yesus itu bukan menebus dosa kalian. Baca ayatnya baik-baik. Kematian Yesus dalam perspektif Galatia pasal 3 ayat 13 itu menebus kutuk hukum Torah. Kenapa? Karena dalam pandangan Paulus di dalam Galatia tersebut, orang Kristen ini berdosa bukan karena kalian yang mau jahat, tapi karena kalian hidup di bawah kutuk hukum Torah. Itu dalilnya. Coba baca, kita baca secara, jangan dipotong satu pun diksi dalam Bible itu. Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus
telah menebus. Apa yang dia tebus? Bukan dosa kalian, bukan dosa waris. Coba baca baik-baik ayat itu. Yesus dikatakan menebus kutuk hukum Torah. Kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa hukum Torah adalah kutuk. Kebayang gak kalian, Musa capek-capek datang bawa loh batu yang isinya hukum Torah, dikatakan Paulus bahwa hukum itu adalah kutuk. Kenapa? Dalam Galatia pasal 3 ayat 10, Paulus merubah perkataan hukum Torah dengan mengatakan, terkutuklah mereka yang hidup di bawah hukum Torah. Dikatakan hukum Torah adalah kutukan, sementara syarat masuk surga menurut Yesus, Matius pasal 7 nomor 21, mengikuti perintah Allah Bapa yang merupakan adalah hukum Torah. Itu kenapa Yesus berkata, aku tidak datang meniadakan hukum Torah, tapi datang untuk menggenapi hukum Torah, bukan menggenapi nubuatan. Menggenapi hukum Torah itu beda dengan menggenapi nubuatan. Coba diksinya baik-baik. Ya, ketika kami bertanya kepada kalian apa yang dimaksud menggenapi, pasti kalian jawabnya begini, Yesus datang sebagai penggenapan. Itu nubuatan. Yesus katakan yang dimaksud digenapi itu bukan nubuatan. Hukum dan nubuatan itu beda. Hukum, perintah, aturan, dan larangan. Nubuatan adalah apa prediksi para nabi yang akan terjadi di masa depan. Nubuah dari para nabi yang bisa bernubuah. Hukum, perintah, dan aturan. Coba perhatikan ayat kalian. Kitab kalian menuliskan Yesus menggenapi hukum Torah. Tapi Paulus Efesus 2:15 apa katanya? Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah. Hukum Torah bukan hanya ditiadakan, dibatalkan. Ngerti arti dibatalkan? Dibatalkan itu artinya tadinya berlaku, sekarang sudah tidak. Dan yang dibatalkan itu tidak dituliskan seremonialnya saja, tidak, beserta seluruh aturannya. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.